Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul Pemberitaan Injil dan Rasa Tanggung Jawab. Ketika Bapa masih di bumi ini dengan tubuh manusia, Dia memberikan banyak ajaran, salah satunya batin seorang hamba dan batin seorang tuan. Seorang tuan selalu bekerja dengan rasa tanggung jawab. Tetapi seorang hamba tidak memikirkan hasil tugas mereka, tetapi hanya menunggu waktu berlalu. Jadi, apakah saya sudah merasa bertanggung jawab dalam pekerjaan Injil sejauh ini? Pada hari Sabat ini, saya tidak bisa tidak melihat ke belakang. Tahun kemarin, sangat banyak Sion didirikan di seluruh dunia di bawah kasih karunia Bapa dan Ibu. Tetapi, apakah hasil itu didatangkan hanya oleh beberapa anggota yang merasa bertanggung jawab? Atau oleh semua anggota Sion? Saya berpikir bahwa tidak semua kita memiliki rasa tanggung jawab akan pekerjaan Injil. Orang yang memiliki rasa tanggung jawab akan pekerjaan Injil adalah orang yang berbatin seorang tuan. Tetapi orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab adalah orang yang berbatin seorang hamba. Dengan kata lain, mereka adalah orang yang hanya menonton pekerjaan Injil di garis samping lapangan, sambil berpikir, ini bukan tugasku. Atau mereka akan masuk garis sementara menonton bagaimana pekerjaan Injil ini dijalankan. Injil adalah milik Bapa dan Ibu. Karena Injil milik Bapa dan Ibu adalah Injil saya dan Injil kita, bukan? Jadi, kita harus perlu memiliki rasa tanggung jawab akan Injil. Kita semua, orang-orang di Sion, harus mengumpulkan hati dan batin kita dan bersemangat untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi seperti yang dikehendaki Tuhan. Pada masa penjajahan Jepang di Korea, ada seorang pahlawan kemerdekaan bernama An Chang-ho. Ia telah berkata, semua warga Korea harus memiliki hati seorang pemilik untuk kemerdekaan negara ini. Tetapi, ada orang yang tidak peduli dengan negara ini, akan bebas atau tidak. Itu sangat menyedihkan. Dan ia meninggalkan ungkapan yang terkenal, orang yang memiliki rasa tanggung jawab adalah pemilik. Orang yang tidak merasa bertanggung jawab adalah tamu. Barang siapa merasa bertanggung jawab akan kemerdekaan ialah pemilik. Jadi mereka mengabdikan hidup mereka, kekayaan mereka, dan kemudian mereka demi kemerdekaan negara mereka. Tetapi orang yang memiliki hati sebagai seorang tamu bukanlah pemilik. Hanya menonton, tidak berbuat apapun. Demikian jugalah pekerjaan Injil kita. Orang yang punya rasa tanggung jawab akan Injil, punya batin seorang pemilik. Tetapi orang yang hanya melihat adalah tamu. Melihat saja karena mereka adalah orang asing. Mereka hanya berpikir pekerjaan Injil bukanlah urusanku. Hari ini, marilah kita bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan Injil yang dipercayakan Bapa dan Ibu kepada kita dan berlari dengan rajin. Tuhan berfirman, beritakanlah Injil ini Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita baca firman di Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini tertulis, karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, bukan? Di sini, orang-orang yang telah menerima ajaran perjanjian baru dari Kristus, yaitu orang-orang yang akan diselamatkan, bukan?
Kita yang akan diselamatkan punya tanggung jawab. Apakah itu? Kita harus pergi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita semua bertanggung jawab untuk membuat semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dan bertanggung jawab untuk membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan bertanggung jawab mengajari mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Kristus. Tetapi bagaimana kalau kita menghindar dari tanggung jawab ini dan hanya melihat sambil berpikir, mungkin orang lain akan melakukannya. Pikiran semacam ini telah memperlambat kemerdekaan Korea pada waktu itu. Selama penjajahan kolonial Jepang, butuh waktu yang lama untuk merdeka dari Jepang. Menurut kata orang-orang waktu itu, dibandingkan jumlah penduduk Korea dengan jumlah penduduk Jepang yang tinggal di Korea, sebenarnya orang Korea cukup untuk mengalahkan tentara Jepang. Tetapi mereka tidak bisa. Apa alasannya? Itu karena mereka tidak berbatin seorang pemilik. Karena mereka tidak buru-buru berusaha. Saudara-saudari, Injil ini juga sama sekarang. Jika kita punya pikiran pemilik pekerjaan Injil, kita akan merasa sedih ketika Injil tidak berjalan dengan baik. Tetapi ada beberapa orang yang tidak merasa apapun meskipun Injil tidak dikerjakan. Mereka tidak senang ketika Injil lancar dijalankan, karena mereka adalah tamu. Saudara-saudari, bukankah Tuhan mengajarkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Kita bukanlah petualang ataupun tamu. Tetapi kita semua adalah pemilik Tuhan. Karena kitalah pemilik, jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Orang yang punya rasa tanggung jawab adalah pemilik Tuhan, dan yang tidak itulah tamu hamba. Sedemikianlah tamu dan pemilik dibedakan dengan sepenuhnya. Jadi kita bisa berkata bahwa kita adalah pemilik Injil jika kita punya rasa tanggung jawab atas pemberitaan Injil. Namun jika kita tidak merasa bertanggung jawab atas pemberitaan Injil, tanyalah diri kita sendiri, apakah aku masih seorang tamu di Sion? 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke bumi ini. Dia telah berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Dia telah mengatakan firman ini kepada anak-anak Tuhan di dalam kebenaran perjanjian baru, yaitu umat Tuhan. Mereka punya sebuah tanggung jawab, sebuah tugas, untuk memberitakan Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika seseorang berpikir, sekalipun Injil itu baik ataupun tidak, atau gereja menghadapi kesulitan-kesulitan ataupun tidak, bahkan jika ada perubahan dalam lingkungan, tidak memiliki kesan, tidak merasakannya. Jika hati Anda sama sekali tidak peduli, ia adalah tamu rohani. Saudara-saudari, Sion kita tidak dijalankan oleh beberapa pendeta dan beberapa anggota. Kita semua harus menjadi satu hati dan satu pikiran, dan mengumpulkan hikmat, supaya kita dapat memberitakan Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi, menurut kehendak Bapa dan Ibu. Ketika kita semua bertanggung jawab dalam tugas ini sebagai pemilik, Tuhan pasti akan melaksanakan pekerjaan hebat yang tidak dapat kita bayangkan. Saudara-saudari, semua keluarga Sion memiliki tanggung jawab atas pemberitaan Injil ini. Aku akan bertanggung jawab untuk mempersembahkan setidaknya 2 talenta kepada Tuhan. Aku akan bertanggung jawab untuk mempersembahkan 5 talenta kepada Tuhan. Saya harap, sekalipun kecil, kita semua memiliki rasa tanggung jawab akan Injil. Kristus telah berfirman di Matius pasal 28, "Pergilah dan baptislah semua bangsa, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jika begitu, apa yang harus kita beritakan kepada mereka? Mari kita baca melalui Matius pasal 4 ayat 2-3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Yesus telah datang ke bumi ini dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, bukan ibadah hari Minggu ataupun hari Natal.
Karena peraturan dan hukum mereka jauh berbeda dengan hukum Tuhan, maka mereka memberitakan tentang Yesus lain dan Injil lain. Tetapi kita memberitakan tentang Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tertulis di dalam Alkitab, dan tentang perjanjian baru, hukum kehidupan yang didirikan Tuhan untuk kita diselamatkan, bukan? Yesus telah berkata, Injil Kerajaan Sorga akan diberitakan di seluruh dunia, di dalam Matius pasal 24. Mari kita baca firman ini. Ayat 13. Kita baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apakah yang diberitakan di seluruh dunia? Kita harus tahu itu. Injil Kerajaan Surga yang disebutkan Yesus dalam Alkitab hanya diberitakan oleh gereja Tuhan kita, di mana membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada gereja lain yang memberitakan Injil Kerajaan Surga. Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Tertulis bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Tetapi, apa yang sudah dilakukan si iblis musuh kita selama zaman kegelapan? Tuhan telah menabur biji gandum di ladang, tetapi apa yang iblis taburkan di atasnya? Ia menabur biji lalang di antara gandum. Jadi seluruh dunia penuh dengan lalang. Tak seorang pun dapat memisahkan gandum dari lalang. Jadi siapakah yang harus datang untuk memisahkannya? Tuhan sendiri datang ke bumi ini sebagai manusia dan memisahkan yang benar dari yang palsu. Dan Dia menyuruh para penuai untuk mengumpulkan lalang terlebih dahulu. Kemudian mengumpulkan gandum ke dalam lumbung surgawi. Tuhan mengajar kita ajaran ini melalui perumpamaan. Jadi, apa yang harus diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi adalah Injil Kerajaan Surga. Injil Kerajaan Surga yang sudah diajarkan dan diperintahkan Yesus kepada kita. Apakah Yesus pernah mengajar tentang ibadah minggu? Dia sama sekali tidak ingin itu diberitakan. Apakah dia pernah mengajarkan tentang Natal? Dia sama sekali tidak ingin itu diberitakan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi biarlah mereka melakukannya. Apa yang harus kita ajarkan kepada semua manusia untuk mereka melakukannya? Itu adalah hukum kehidupan Tuhan, bukan? Apa yang harus kita lakukan adalah mengajari mereka melakukan hukum Tuhan. Jadi yang Yesus sebutkan adalah hukum surgawi, hukum keselamatan, dan hukum kehidupan, bukan? Hukum itu sudah didirikan Yesus di ruang atas Markus saat kedatangannya pertama kali. Namun itu tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Itulah sebabnya Kristus Ansanghong datang sekali lagi ke bumi ini dan memulihkan semua kebenaran yang telah dihancurkan bagi kita, anak-anaknya. Demikian juga Ibu Surgawi Yerusalem baru pun sedang memimpin kita kepada kebenaran. Oleh karena itu, ada tertulis bahwa Injil Kerajaan diberitakan kepada umat Tuhan. Dan bahwa Injil Kerajaan akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Di tempat orang-orang dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ada siapa? Ada roh dan pengantin perempuan. Siapakah yang sudah ada di dalam penglihatan Rasul Yohanes? Tuhan Roh Kudus, yaitu Tuhan Bapa, dan juga siapa? Pengantin perempuan. Semua umat manusia harus pergi kepada siapa? Mereka harus pergi kepada Tuhan Ibu. Itulah ajaran Alkitab yang pasti dan kehendak Alkitab, bukan? Kita harus pergi dan memberitakan nubuat ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, ketika kota Yeriko runtuh, semua tentara Israel dan rakyatnya melakukan apa? Apakah mereka diam dengan berpikir, itu akan runtuh dengan cara apa saja? Tidak, mereka semua berpartisipasi dalam penaklukan kota Yeriko. Mereka berteriak,
Walau suara satu orang kecil pun, mereka mengumpulkannya dengan satu hati. Tuhan telah mengabulkan teriakan 600.000 orang. Ketika mereka mendengar, berteriaklah. Mereka semua merasa bertanggung jawab ketika mendengar kata teriaklah. Hati mereka menjadi satu. Dengan satu hati, mereka berteriak ke arah kota Yeriko. Lalu, surga tergerak dan bekerja untuk mereka. Kita dapat melihat sejarah ini dalam kitab Yosua. Tanggung jawab kita, pergilah ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Jadi kita harus bertanggung jawab mengajar mereka untuk melakukannya. Kita harus menjadi pelaku utama dalam nubuat ini, bukan? Bisakah kita menjadi tamu dalam nubuat ini? Kita tidak boleh menjadi tamu. Tamu tidak punya tanggung jawab. Seandainya suatu perkara darurat terjadi di dalam keluarga Anda pasti berhenti bekerja tanpa peduli apapun, atau memberitahu situasinya kepada bos Anda, dan pergi ke rumah untuk menyelesaikan masalah itu. Mengapa? Anda adalah pemilik. Namun apa yang tamu lakukan? Ia mungkin akan berpikir, kelihatannya ada masalah di rumahnya, dan tidak akan bertindak apapun untuk masalah itu. Bapa dan Ibu telah menyuruh kita melalui Matius pasal 28. Pergilah ke semua bangsa dan beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita harus mengajari mereka untuk melakukannya. Itu adalah tanggung jawab kita. Gereja manakah yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dunia ini? Itu hanyalah gereja Tuhan. Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada gereja, membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Banyak anggota-anggota kita telah bangkit untuk pergi misi jangka pendek ke berbagai daerah atau pergi menginjil kepada tetangga mereka. Dengan cara seperti ini, semua orang menjadi antusias. Ada tertulis dalam Alkitab, Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menurut ayat 14, Injil ini akan diberitakan kepada semua bangsa di seluruh dunia. Apa yang terjadi pada seluruh dunia? Sekarang gereja kita di seluruh dunia bangkit dengan bertanggung jawab atas penginjilan. Jika puluhan ribu Sion akan didirikan di seluruh dunia, semuanya itu terjadi menurut kehendak dari Tuhan. Kita tidak boleh hanya menunggu itu, tetapi harus menjadi pelaku utama untuk pekerjaan ini. Saudara-saudari, apakah tokoh utama dalam suatu film atau drama hanya diam? Tokoh utama adalah tokoh yang mengerjakan perbuatan yang paling benar, bukan? Kalau tokoh utama tidak berbuat apapun, tak seorang pun akan menonton drama itu. Sekarang semua malaikat surga sedang menonton bumi ini di atas sebuah layar besar. Tokoh utama tidak berbuat apapun. Mereka pasti bilang, ini membosankan. Peringkat penonton akan terus turun. Bukankah begitu? Tokoh utama harus bertindak. Dia harus aktif. Untuk mengekspresikannya lebih mudah, mempunyai tanggung jawab. Pekerjaan Injil ini pekerjaan yang harus dilakukan oleh semua anggota keluarga Sion kita, anak-anak Tuhan. Marilah kita bekerja dengan rasa tanggung jawab seperti ini pada tahun ini. Kalau begitu, marilah kita pastikan bahwa Injil Kerajaan ini harus diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi adalah perjanjian baru. Mari kita baca Kolose pasal 1 ayat 2-3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan, di mana? Di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus, telah menjadi apa? Telah menjadi pelayannya. Paulus sedang memperkenalkan apa yang sedang dia beritakan. Dengan berkata, aku ini Paulus, telah menjadi pelayan Injil Kerajaan Surga. Marilah kita cari tahu tentang Injil ini dengan lebih teliti melalui 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi apa?
menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ia di sini adalah Yesus Kristus, yakni Tuhan. Tuhan membuat kita sanggup menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Rasul Paulus yang telah menulis surat 2 Korintus juga termasuk dalam kami dalam ayat ini. Rasul Paulus telah berkata bahwa ia adalah pelayan Injil di dalam Kolose pasal 1. Tetapi di dalam 2 Korintus pasal 3 menggunakan ungkapan yang berbeda. Ia berkata bahwa ia adalah pelayan apa? Pelayan perjanjian baru. Rasul Paulus kepada orang-orang kudus di Kolose, ia berkata, "Aku adalah pelayan Injil." Dan kepada orang kudus di Korintus, dia berkata, "Aku adalah pelayan perjanjian baru." Melakukan pekerjaan yang sama, hal yang sama. Jika begitu, Injil adalah apa menurut firman-firman ini? Injil adalah perjanjian baru. Paskah perjanjian baru, hari Sabat perjanjian baru, semua hukum perjanjian baru. Dan akhirnya, siapakah kenyataan dari perjanjian baru itu? Kita harus memberitakan kebenaran tentang Tuhan Ibu di Samaria dan sampai ke ujung bumi, bukan? Inilah apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Sekarang, gereja manakah yang memberitakan Injil Kerajaan Sorga di bumi ini? Hanyalah gereja Tuhan. Karena itulah kita memperoleh tanggung jawab atas Injil. Pemberitaan Injil adalah tugas kita dan kewajiban kita dan sebagai nubuat yang harus kita genapi. Orang yang punya tanggung jawab atas Injil adalah pemilik. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa tanggung jawab atas Injil atau tidak punya tanggung jawab atas Injil adalah tamu. Sekarang, kita perlu bertekad untuk menjadi pelayan perjanjian baru dengan rasa tanggung jawab atas Injil dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tuhan telah memberikan ajaran-ajaran tentang pelayan perjanjian baru, yakni pelayan Injil Kerajaan. Mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Bagaimana perjanjian baru itu diperlihatkan? Apakah perjanjian yang baru itu pengantara dari Injil Kerajaan Surga? Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bagian kekal berarti Kerajaan Surga. Melalui apakah kita dapat menerima janji Kerajaan Surga? Melalui perjanjian baru, yaitu Injil Kerajaan Surga. Oleh karena itu, supaya kita menuntun semua umat manusia ke Kerajaan Surga yang kekal, apakah yang harus kita beritakan kepada mereka? Itu adalah perjanjian baru. Kita harus memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk mendengarkan Injil Tuhan. Marilah kita bertanggung jawab atas Injil sebagai pemilik dan mengusahakan yang terbaik untuk Injil ini diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah kehausan bagiku.
Kita dapat menggantikan kata keharusan dengan kata tanggung jawab. Rasul Paulus telah berkata, pemberitahuan Injil adalah tanggung jawabku. Kita harus memiliki batin, seperti batin Rasul Paulus ini. Kita adalah pemilik dan tuan. Tetapi bagaimana jika kita berpikir, tidak masalah Injil dijalankan atau tidak? Bagaimana jika kita sedang menghalangi pekerjaan Injil Tuhan, tetapi tidak menyadari bahwa kita menghalanginya? Hal semacam ini sama sekali tidak boleh terjadi bagi kita. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Maksudnya, pemberitahuan Injil adalah tanggung jawab. Apa yang akan terjadi jika tidak memberitakan Injil? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudari, kita berada di posisi yang sama dengan posisi Rasul Paulus. Kalau Paulus adalah pelayan perjanjian baru yang memberitakan Injil kerajaan, kita juga adalah pelayan-pelayan Injil yang harus memberitakan Injil kerajaan. Kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Jadi, sama seperti Rasul Paulus telah berkata pemberitahuan Injil adalah kehausan baginya, kita juga harus haus untuk memberitahukan Injil dengan rasa tanggung jawab. Jadi apa yang dikatakan Rasul Paulus di akhir tanggung jawabnya? Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Itu maksudnya bahwa Tuhan menjanjikan upah dan berkat dari bagian kekal kepada Rasul Paulus yang telah bertanggung jawab atas pekerjaannya, bukan? Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Terus mari kita baca ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang yang bertanggung jawab atas segala tugasnya akan bertemu akhir kehidupannya dengan kegembiraan seperti ini. Sekarang, mari kita baca firman dari ayat 1 dalam pasal yang sama dan menghubungkannya dengan ayat 6 supaya mengerti kehendak Tuhan. Pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Apa yang harus kita lakukan? Beritakanlah firman. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Pemilik yang punya rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Lakukanlah pekerjaanmu dan tugasmu dengan setia. Demikianlah ajaran Alkitab yang dengan jelas membuktikan ini. Rasul Paulus sangat bergembira dan bersukacita karena dia menghadapi kematiannya setelah memberitakan Injil Tuhan seumur hidupnya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, katanya. Saudara-saudari, marilah kita punya iman semacam ini dan mengharapkan kerajaan surga, dan marilah kita bertanggung jawab atas pemberitaan Injil sebagai tuan perjanjian baru. Bukankah kita ingin melakukannya? Dalam perumpamaan talenta, terdapat orang yang menghasilkan 5 talenta dan orang yang menghasilkan 2 talenta. Ketika tuan itu pergi ke negeri jauh, ia menyuruh hamba-hambanya menghasilkan lebih banyak talenta. Sebenarnya perumpamaan itu mengenai pemberitaan Injil.
Dalam perumpamaan dari Alkitab ini tertulis sebagai perdagangan, tetapi itu melambangkan pemberitaan Injil. Orang yang menghasilkan 5 talenta lagi sudah bertanggung jawab atas tugasnya dengan segenap tenaganya. Orang yang menghasilkan 2 talenta lagi juga begitu. Tetapi orang yang menyimpan 1 talenta itu menganggap pekerjaan itu bukan tugasnya. Orang yang punya rasa tanggung jawab atas pekerjaannya adalah pemilik, tetapi orang yang tidak begitu adalah tamu. Jadi, apa yang Yesus lakukan kepada hamba ini? Campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tidak ada alasan dia di sini. Itu dikarenakan tempat itu hanya untuk anak-anak dari Tuhan itu. Dan Yesus juga berkata, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Perumpamaan ini berulang-ulang tertulis di dalam Alkitab, dalam Matius pasal 25 dan Lukas pasal 19, sebagai perumpamaan tentang talenta dan tentang mina. Inilah nubuat yang pasti akan digenapi, sebab itu Tuhan mengajarkan ini kepada kita anak-anaknya. Marilah kita beriman sambil berpikir, aku adalah seorang pemilik dalam pekerjaan Injil. Aku mau ikut serta dalam pekerjaan ini dan mengabdikan diriku dengan rasa tanggung jawab. Sama seperti semua orang Israel berteriak ke arah kota Yeriko dalam satu hati. Marilah kita semua berteriak bersama ke seluruh dunia pada tahun yang diberkati ini. Saya menutup khotbah, terima kasih.